AST 1777 mudik, kembali ke kota Linhai. Segera, dia dikejutkan oleh energi destruktif di tubuhnya yang mulai bergerak mengganggu. Energi itu ditinggalkan oleh panah penakluk abadi sebelumnya. Dia mungkin akan mati tanpa Golden Buddha Aura Lotus. King Sui sebenarnya juga takut. Jika tidak ada Golden Buddha Aura Lotus, tidak ada gunanya menemukan bunga mudra suci. Meskipun Golden Buddha Aura Lotus tidak menyembuhkan Luo Qingcheng sepenuhnya, itu meluangkan waktu untuk King Sui. Faktanya, King Sui berpikir bahwa Golden Buddha Aura Lotus dapat menyelamatkan nyawa Luo Qingcheng. Namun, dia mungkin akan menjadi manusia paling biasa dan tidak akan hidup lama. Begitu dia kehilangan origin Qi di dantiannya, dia akan segera kehilangan vitalitasnya. Luo Qingcheng merasakan energi destruktif memancar dengan kacau sekarang. Namun, dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa bergerak dengan tidak teratur seperti tikus yang dijebak oleh kucing. Segera setelah itu, dia merasakan suara mendesis bocor dari titik di dadanya. Saat gas dilepaskan, dia merasakan energi yang lebih kuat di dalam tubuhnya. Lebih banyak suara bocor mengikuti, itu keras dan sedikit memalukan, Luo Qingcheng langsung tersipu. Meskipun itu berasal dari Gold Needle Point, itu menyesatkan. King Sui pasti melihat kecanggungannya. Itu adalah momen yang luar biasa sekarang, atau dia pasti akan menggoda kecantikan ini. Setelah beberapa waktu, King Sui mengeluarkan bunga mudra suci dan menggunakan Qi asalnya untuk memaksakan efek obat ke dalam tubuhnya. Ini sangat meningkatkan origin Qi di tubuh Luo Qingcheng dan memaksa keluar energi destruktif yang sebelumnya resisten. Selain itu, energi ini menyembuhkan tubuh Luo Qingcheng yang terluka. King Sui mulai menggunakan jarum hidup dan mati untuk menampilkan seni 5 elemen. Kekuatan kelahiran kembali yang besar terus-menerus menyembuhkan luka yang tak tersembuhkan. Seni penyembuhan King Sui saat ini dapat digambarkan sebagai tangan ajaib yang dapat membawa keajaiban. Tubuh Luo Qingcheng mulai pulih secara bertahap. King Sui dengan mudah memperkuat konstitusinya setelah penyembuhan, ini sangat menguntungkan Luo Qingcheng. Setelah 1 jam, King Sui menyimpan jarumnya dan Luo Qingcheng berdandan dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, dia merasa sedikit gugup untuk melihat King Sui. Wajahnya memerah, dengan penampilannya yang dewasa, dia terlihat lebih cantik dari yang bisa dibayangkan. Luo Qingcheng meminta King Sui untuk berbalik saat dia berdandan. Meskipun dia cepat, King Sui mengawasinya tanpa berkedip. Sebuah kecantikan berdandan layak untuk dilihat. Ketika dia selesai, Luo Qingcheng melirik King Sui, berhenti mencari. Baiklah, ayo pergi, ayo bawakan mereka kabar baik dan rayakan nanti. King Sui memimpin jalan keluar sambil tersenyum. Para wanita sangat gembira mengetahui pemulihan penuh Luo Qingcheng dan mengobrol bersama. Sementara itu, King Sui pergi untuk menyiapkan makanan dan anggur. Segera, dengan bantuan para wanita, satu meja penuh hidangan yang menarik dan harum selesai dibuat. King Sui memegang secangkir anggur sambil melihat beberapa wanita cantik. Anggur dan keindahan, apalagi yang bisa diinginkan seseorang. Muyun Qingge jelas berbeda setelah kembali. Yang lain memperhatikannya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka telah memperkirakan hasilnya bahkan sebelum King Sui dan Muyun Qingge tahu. Pria yang mereka pilih memiliki sifat sentimental dan tercekik dalam romansa yang tak terhindarkan. Wanita King Sui mengharapkan situasi ini ketika mereka bersikeras untuk mengikuti King Sui. Terlalu sulit bagi seorang wanita untuk memonopoli pria seperti dia. Perasaan sulit dikendalikan meskipun memiliki kepentingan bersama, banyak faktor lain yang mempengaruhinya. King Sui memandang para wanita, semua orang sangat menyadari perasaannya dan mereka mendiskusikannya secara diam-diam. Para wanita sedekat saudara kandung yang sebenarnya, yang lain sangat khawatir selama kecelakaan Luo Qingcheng. Luo Qingcheng senang melihat kebahagiaan mereka, itu menghangatkan hati dan menghibur. Luo Qingcheng tidak berterima kasih kepada mereka karena itu akan berlebihan dan tampak aneh. Kakak Qingcheng pasti memiliki berkah tersembunyi, sekarang kamu telah pulih dan kekuatanmu telah meningkat pesat. Yang terpenting, Anda menemukan pasangan hidup Anda, kata King hanya sambil tersenyum dan memberi King Sui pandangan yang memikat. Kekuatan Luo Qingcheng memang meningkat secara besar-besaran kali ini. King Sui membantu memperkuat konstitusinya sekali. Selain itu, dengan efek bunga mudra suci, kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Para wanita sudah cukup kuat sekarang, jadi King Sui diyakinkan untuk kembali karena dia sudah lama pergi. Hal-hal diselesaikan di sini dan kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan sekarang. Awalnya, King Sui ingin membawa semuanya kembali, namun akhirnya dia memutuskan untuk hanya membawa Yi Ye Jiange. Gadis-gadis lain harus tetap berada di wilayah mereka.
Seminggu kemudian, King Sui, Ye Jiange, dan King Xiu kembali ke tanah, meninggalkan sisanya. Dalam perjalanan kembali dari Gunung Suci, King Sui dan Muyun Qingge tidak mengunjungi istana yang utara. Dia sedang tidak mood. Kota Linhai. King Sui dan Ye Jiange tiba di ambang pintu Imperial Dining Hall di kota Linhai. Emosi mereka bergejolak sekaligus melihat tempat yang familiar itu. Sudah bertahun-tahun, sekitar 7 tahun, dia menghabiskan 7 tahun di domain laut. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang. Memasuki ruangan, dia melihat si Suenuo. Setelah beberapa tahun berpisah, gadis kecil itu tampak begitu dewasa sekarang. Sosoknya yang indah dan melengkung sepenuhnya mengenakan gaun seputih salju. Dia terkejut melihat King Sui dan tersenyum sangat gembira saat dia melihat Ye Jiange. Kakak, saudara ipar. King Sui juga tersenyum, gadis kecil ini masih menempatkannya di belakang. Ye Jiange tercengang melihat Suenuo juga, dia berkata dengan heran, Nuoer. King Sui bertanya pada Suenuo, apakah kalian baik-baik saja? Huff, kakak ipar pergi begitu lama, kupikir kamu sudah melupakan kami. Air mata mengalir di wajah Suenuo saat dia mengatakan itu. Suenuo akhirnya tertawa terbahak-bahak setelah King Sui menepuk kepalanya dan menghiburnya. Dia kemudian menatap King Xiu yang cantik, kakak perempuan, dia sangat cantik, kamu sudah punya anak. Suenuo mencubit pipi kecil King Xiu. Ye Jiange senang melihat wajah yang dikenalnya seperti Suenuo. Selain itu, dia akan merasa hangat untuk menyebutkan tentang King Xiu. Kakak ipar, kita semua baik-baik saja. Semua orang merindukanmu, lihat, mereka semua ada di sini. King Sui merasakannya saat Suenuo berbicara, dia melihat wajah bahagia Yin Tong, Ling Fei, Lan Lingfeng, Zichesa, Yun Yang, dan yang lainnya. Dia melangkah maju dan memeluk mereka masing-masing. Mereka semua bersaudara yang sama sekali tidak terasing meski sudah lama berpisah. AST 1778 Gerakan di 9 Benua Star Ocean Domain. Kamu akhirnya kembali. Yin Tong dan King Sui saling menyapa dengan pukulan di bahu sambil tersenyum. Selanjutnya, Lan Lingfeng menyapa King Sui. Ling Fei dan Zichesa melewatkan bagian pelukan, begitu pula Suenuo dan Yun Yang. Tianyi juga ada di sini, dia sekarang adalah dokter paling terampil di Imperial Cuisine Hall. Perubahannya terlihat jelas dalam beberapa tahun, anak-anak Yun Yang tumbuh besar, gadis bungsu yang sudah berusia 10 tahun merasa malu untuk melihat King Sui. Iya ya, kamu tidak ingat paman lagi, King Sui menepuk gadis muda yang tampan itu sekarang. 10 tahun adalah usia muda, tapi dia jauh lebih besar dari gadis berusia 3 tahun itu. Paman, gadis kecil itu tampak lega melihat wajah King Sui dan berlari ke pelukannya dengan gembira. Ia bisa mengingatnya meskipun ingatannya kabur di usia yang jauh lebih muda. King Sui tidak terkejut, beberapa anak berusia 3 tahun dapat memiliki kenangan dari kehidupan masa lalu mereka. Tentu saja, banyak dari mereka bahkan tidak dapat mengingat hingga usia 4 tahun. Di dunia ini, itu berbeda dari kehidupan masa lalunya. Di dunia ini, seorang anak berusia 3 tahun dapat mengingat banyak hal. King Sui banyak berbicara dengan Yaya dan memberinya banyak hadiah. Yaya belajar seni bela diri dan keterampilan pengobatan sekarang. Ditambah lagi, dia cukup berbakat. 3 anak Yun yang lainnya, yang tertua saat ini adalah seorang dokter yang mempraktikkan beberapa seni penyembuhan. Sementara itu, putri tertua dan putra lainnya belajar seni bela diri dan sekarang menjadi prajurit tingkat Xiantian. King Sui tidak ingin menjadikan mereka prajurit tingkat Xiantian menggunakan pil obat sejak mereka masih muda. Begitu mereka melewatkan waktu terbaik mereka untuk berlatih seni bela diri dan masih belum bisa mencapai level Xiantian, King Sui bisa membuat mereka mencapai Xiantian dengan pil. Yun Yang masih seorang prajurit Xiantian saat ini dengan bantuan pil obat King Sui di masa lalu. Seperti yang diharapkan King Sui, kekuatannya tidak banyak berubah selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak menua setelah tahun-tahun ini dan tampak lebih muda dari pertama kali mereka bertemu. Acara bahagia membuat orang bersemangat, Yun Yang bertemu penyelamatnya setelah mengenal King Sui. Dia memiliki transformasi yang menggetarkan dalam hidupnya, dia tidak pernah bisa membayangkan menjalani kehidupannya saat ini di masa lalu. King Sui, tinggal lebih lama kali ini, dia pasti Jiange, kata Yun Yang senang. Dia melepaskan King Sui dan menerima anak itu di tangan Ye Jiange. Kakak perempuan, saya Jiange, King Sui sering menyebut Anda, Ye Jiange menyapa sambil tersenyum. Benar-benar abadi, lebih dari cukup untuk pantas mendapatkannya. Pria kecil itu sangat cantik, aku bertanya-tanya berapa banyak gadis yang akan memperebutkannya saat dia tumbuh dewasa. Yun Yang berkata dengan senang.
Kakak perempuan seharusnya tidak merendahkanku seperti ini, aku juga tidak terlihat seburuk itu. King Sui menjawab, tersenyum. Katakan padaku siapa yang terlihat paling buruk di sini. Yun Yang memandang King Sui sambil tersenyum. King Sui menggosok hidungnya. Faktanya, bukannya terlihat lebih jelek dari Yin Tong dan Lan Lingfeng, dia terlihat lebih baik dari mereka. Selain itu, Lan Lingfeng dan Yin Tong umumnya dikenal tampan. Penampilan King Sui cenderung ke tipe yang aneh dan mempesona. Sebenarnya, dia tidak terlalu menyukainya dan ingin menjadi lebih besar dan lebih kuat. Lan Lingfeng dan Yin Tong memiliki sosok tuan sempurna dari kehidupan masa lalunya, sedangkan King Sui tidak yakin dengan tipe tubuhnya sendiri. Namun demikian, King Sui menyadari bahwa dia lebih populer di kalangan wanita, oleh karena itu, dia mungkin lebih tampan daripada Yin Tong dan Lan Lingfeng. Yin Tong dan Lan Lingfeng memiliki transformasi kekuatan bersejarah setelah beberapa tahun berpisah. Bagaimanapun, King Sui meninggalkan banyak pil obat untuk mereka sebelumnya, ditambah dengan provokasi King Sui, mereka telah mencapai hampir 10.000 kekuatan Dao meskipun lebih lemah dari Ye Jiange dan yang lainnya. Meskipun mereka masih jauh di belakang King Sui, mereka perlahan-lahan mengejar peningkatan besar-besaran. King Sui tidak terkejut, akan aneh jika Battle God Inheritor tidak mencapai kecepatan saat ini. Kekuatan Zichesa kira-kira 10.000 kekuatan Dao juga. Kekuatannya sebelumnya lebih kuat dari Lan Lingfeng dan Yin Tong, namun, dia sedikit lebih lemah dari mereka sekarang. King Sui melihat bakat luar biasa Zichesa sebelumnya, dengan petualangan uniknya, itu normal untuk memiliki kesuksesan saat ini. Sebaliknya, Ling Fei lebih lemah dengan 3.000 Dao Force miliknya. Itu tidak di luar dugaan King Sui karena 3.000 Dao Force mampu memerintah kota Lin Hai dan kota Kaisar. Orang-orang ini memiliki profil rendah termasuk Lan Lingfeng saat ini, dia menjadi lebih rendah hati saat dia tumbuh lebih kuat. Dia merasa konyol untuk mengganggu orang lain di sini. Itu akan seperti orang dewasa yang bertengkar dengan sekelompok anak TK untuk permen lollipop. Itu adalah perubahan alam, kekuatan seseorang akan menentukan cakrawalanya. Ada beberapa orang yang berpikiran sempit yang musnah dalam hitungan detik juga. Sejak itu, siapapun tahu kekuatan luar biasa dari Imperial Cuisine Hall dan tidak ada pembuat onar yang datang lagi. Selanjutnya, Imperial Cuisine Hall berjuang untuk orang miskin dan membantu mereka dengan murah hati. Aula masakan kekaisaran hampir seperti penjaga kota Lin Hai sekarang. Sebuah perahu naik dengan air pasang, klan Lan mencapai status yang tak tertandingi di kota Lin Hai. Kota Kaisar sangat takut pada klan Lan dan balai masakan kekaisaran. Tetap saja, mereka mengendur seiring berjalannya waktu karena Imperial Cuisine Hall keluar dari permainan. Tidak apa-apa selama mereka tidak terprovokasi. King Sui cukup puas dengan peningkatan mereka. Yin Tong dan Lan Lingfeng akan menghadapi tantangan lebih lanjut dengannya nanti. Muyun Qingge, Dewa Pertempuran Menembak Matahari, Dewa Pertempuran Phoenix Skin King, dan dirinya sendiri membuat 5 pewaris Dewa Pertempuran. Selain itu, King Sui teringat Tantai Lingyan yang merupakan pewaris Raja Iblis. Satu lagi adalah permaisuri vampir yang juga dikenal sebagai Nyonya Permaisuri Vampir. Dia adalah Nyonya Permaisuri Vampir sejati, setingkat dengan Raja Iblis. Dia tertekan untuk berpikir bahwa dia ingin memiliki anaknya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berhenti berpikir dan memutuskan untuk memikirkannya nanti. Beberapa dari mereka memenuhi kursi di atas meja. Tak lama kemudian, sepiring penuh hidangan disajikan. King Sui mendapat anggur dari alam Valet Jade Immortal. Apakah sesuatu yang besar terjadi dalam beberapa tahun ini? King Sui bertanya dengan santai. Hei, kamu tidak mengatakan, sesuatu benar-benar terjadi dan itu terkait dengan kita. Mata Lan Lingfeng menjadi cerah. Beritahu aku tentang itu, King Sui berkata setelah membersihkan gelasnya. Mari kita bicarakan ini dulu, ini tidak terkait erat dengan kita, beberapa kekuatan atau suku mistis dan kuat muncul di domain Laut Bintang 9 benua. Mereka hebat dalam kekuatan, rumor mengatakan bahwa mereka melahap beberapa kekuatan besar di domain Laut Bintang 9 benua. Selain itu, mereka membentuk aliansi dengan kekuatan kuat lainnya dan tampaknya ingin menyatukan dunia Ocean Domain yang luas dan sangat besar. King Sui tidak bisa mendapatkannya. Di kehidupan sebelumnya, beberapa ingin mengintegrasikan dunia bawah dan bahkan dunia. Namun, 9 benua terlalu luas untuk disatukan. Adalah umum untuk mengintegrasikan salah satu wilayah besarnya, tetapi tidak realistis untuk mengintegrasikan seluruh domain Laut Bintang 9 benua. AST 1779 Dewa Pertempuran Neraka. Menetapkan titik di Soaring Dragon Continent. Apakah kamu tahu kekuatan apa yang ada di sana?
King Sui hanya bertanya dengan santai, tanpa benar-benar ingin tahu karena daerah itu masih terlalu jauh, dia tidak tahu kapan dia menuju ke domain bintang laut 9 benua, atau apakah dia akan pergi juga. Sepertinya itu spesies berkepala banyak, beberapa binatang berkepala 3, 6 lengan, ular berkepala 9, dan sesuatu seperti dewa pertempuran neraka, aku tidak terlalu yakin. Lan Lingfeng dengan santai berkata. King Sui tercengang setelah mendengar ini, beberapa ingatan misterius dalam kesadarannya memungkinkan dia untuk mengerti, meskipun tidak jelas, dia agak yakin. Ada beberapa pengkhianat di antara para dewa pertempuran, di antaranya adalah dewa pertempuran neraka berkepala 3 bertangan 6, yang bekerja dengan Raja Binatang Iblis dan Raja Iblis, bersama dengan ular berkepala 9. King Sui merasa lawan-lawan ini tidak bisa diremehkan. King Sui tidak akan melangkah ke domain lautan bintang 9 benua, tetapi karena itu melibatkan dewa pertempuran neraka, dia harus melakukan perjalanan, sebagai pewaris dewa pertempuran. Begitu King Sui kembali sadar, Lan Lingfeng melanjutkan, di iblis memenuhi udara di timur laut 3 tahun lalu, tetapi kami baru saja mengetahui bahwa dinasti Rusa Putih telah didirikan oleh Raja Iblis Rusa Putih. King Sui tidak berpikir bahwa banyak peristiwa ini telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, lalu tersenyum bertanya, apakah kamu pernah ke sana? Kami melakukannya, tetapi tidak dapat melihat Raja Iblis Rusa Putih, perbedaan kekuatannya terlalu besar, kami mengandalkan kakak laki-laki hanya untuk bertahan hidup. Lan Lingfeng tertawa pahit. King Sui tertarik, karena hanya nyaris tidak bisa bertahan bahkan tanpa melihat Raja Iblis Rusa Putih. Hanya setelah menanyakan detailnya, dia tahu bahwa mereka benar-benar dipukuli oleh dua bawahan di sebelah Raja Iblis Rusa Putih sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak dapat melakukan perlawanan. Untungnya rubah Yin Tong Basket in Tiger's Glory memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Ini membuktikan kekuatan dinasti Rusa Putih. Namun, King Sui memutuskan untuk menunggu karena dia sedang tidak ingin pergi. Di masa depan dia akan pergi ke sana, karena misinya menentukan bahwa dia harus pergi pada akhirnya untuk menjalin hubungan. King Sui berharap untuk bertemu lebih banyak Battle God Inheritor karena kekuatan mereka masih dianggap agak lemah, dengan hanya 4 orang yang menghitung Muyun Qingge. Bukannya wanita lain tidak akan berpartisipasi, tetapi King Sui masih berharap kekuatan baru muncul, karena kekuatan satu orang terbatas pada benua skala ini, itulah sebabnya dia tidak pernah bisa pergi selama beberapa tahun terakhir, bertahun-tahun. Kakak, jangan pergi ke dinasti Rusa Putih, kita bisa pergi bersama nanti. King Sui mengingatkannya. Pikiran kami persis, bahkan jika kami pergi ke sana sekarang, kami hanya akan membuang hidup kami, kesenjangan kekuatan terlalu besar. Dinasti Rusa Putih telah menjadi sangat kuat tahun ini, tapi untungnya, jarak dari sini agak jauh, tidak mungkin mereka tertarik pada wilayah kecil seperti dinasti Domain Es kita. Kakak ipar, kamu terdengar seperti akan pergi lagi. Suen Nuo mengangkat kepalanya untuk bertanya pada King Sui. Aku dan kakak perempuanmu akan kembali ke rumah, kita sudah lama tidak kembali, tetapi kita harus segera kembali. King Sui tersenyum. Oh, lalu kapan kamu pergi? Kami akan tinggal selama 3 hari, lalu pergi sesudahnya. Oh, kalau begitu selama 3 hari ini sebaiknya kau menemaniku berputar-putar. Suen Nuo dengan senang hati berkata. Kamu harus berkultivasi dengan rajin selama 3 hari ini. King Sui berencana untuk membimbing kultivasi mereka, tidak ada waktu untuk pergi berbelanja. Suen Nuo menjawab dengan datar, tetapi dia tahu bahwa kultivasi memang yang paling penting. Baik, gadis kecil, aku akan dengan patuh mengikuti kalian untuk berbelanja ketika aku kembali, tetapi untuk saat ini, berkultivasi dengan rajin, sehingga kamu dapat menangani insiden apapun. King Sui menggosok kepalanya. Suen Nuo tidak melawan, membiarkannya menggosok kepalanya. King Sui selalu memperlakukannya sebagai adik perempuan, seperti halnya King Bei. Dalam rentang 3 hari, King Sui menghabiskan waktunya membimbing kultivasi mereka, memelihara konstitusi mereka dan belum lagi pil obat. Sebagian besar pil obat dibatasi oleh waktu, jadi hanya sedikit yang bisa mereka gunakan. Tentu saja, King Sui tidak mengabaikan Tianyi, memberinya manfaat yang tak terbayangkan dalam hal keterampilan medis. Dia mengajarinya teknik pengambilan denyut nadi Soul Cirque, yang digunakan oleh Yuan Shu. Hanya dengan mengajarinya teknik, Tianyi berutang pada King Sui hutang yang tidak dapat dia bayar, belum lagi dia telah menyelamatkan hidupnya. Selain itu, King Sui mewariskan beberapa teknik dan resep umum untuk pembuatan makanan obat. 3 hari berlalu dalam sekejap dan King Sui pergi bersama Ye Jiange dan King Xiu tanpa mengganggu orang lain, hanya meninggalkan surat di kamarnya sebelum pergi. Menari benua Phoenix. King Sui menggunakan bendera surgawi 5 elemen, yang sekarang dapat membawa 4 orang, peningkatan besar dari sebelumnya.
King Sui langsung membawa Ye Jiange dan King Xiu ke Kabupaten Yehuang di benua Dancing Phoenix. Peningkatan nilai 5 elemen bendera surgawi membawa banyak peningkatan. 5 elemen bendera surgawi, suami. Kelas 5, dapat disempurnakan dengan Blood Essence 4 kali sehari. Untuk saat ini, 5 pos pemeriksaan dapat ditempatkan di peta. Jumlah pos pemeriksaan yang diizinkan dapat meningkat dengan kenaikan nilai. Pengguna dapat melakukan antar jemput antara titik-titik ini sebulan sekali. Setiap transfer hanya dapat dilakukan dengan maksimal 5 orang. Negara, sudah diakui pemiliknya. Dapat berteleportasi ke orang dengan bendera 5 elemen surgawi, istri, tanpa batasan. Terbatas untuk 2 orang yang memiliki 5 elemen bendera surgawi. Dengan maksimal 5 orang, dia hanya bisa membawa 4 orang lainnya dan sudah ada 5 poin yang bisa dia atur, 1 di benua tengah, benua Oshe Barat, 1 di benua Phoenix Menari dan 1 di benua Hauhan, sementara yang ada di gua surgawi tidak dihitung. Ada 1 poin lagi yang bisa diatur di lokasi manapun yang dia pilih, tetapi King Sui belum menetapkannya karena dia tidak dapat mengubah poin begitu dia mengaturnya. Dia sudah memiliki titik teleportasi yang cukup dan jika dia ingin pergi ke kota Linhai, dia bisa pergi ke titik di gua surgawi. Adapun 5 benua yang lebih kecil, memiliki 1 titik di benua tengah sudah cukup. 5 gabungan lebih kecil dari benua Oshe Barat. Ada titik di benua Phoenix Menari, dekat dengan benua naga melonjak, sementara ada 2 titik di benua Hauhan, tapi King Sui masih ragu-ragu untuk menetapkan titik di benua naga melonjak. The Dancing Phoenix dan Soaring Dragon Continents sangat besar dan meskipun King Sui sudah pergi ke benua Hauhan, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan pernah mengunjungi 2 benua lainnya. Tidak ada yang tahu apakah kedua benua memiliki keberadaan yang kuat, karena King Sui hanya mengalami puncak gunung es ketika datang ke perairan 2 benua, karena hanya berada di sekitar ibu kota benua. Selain itu, King Sui merasa bahwa masa depan dunia 9 benua pasti akan penuh dengan komplikasi. King Sui menggertakkan giginya, sementara secara langsung menetapkan titik di jantung benua naga yang melonjak. Dia merayap di ujung lain benua yang belum dijelajahi. AST 1780 bertemu Nona Yaner lagi. Kembali ke benua Phoenix Menari, King Sui ingin kembali ke Imperial Cuisine Hall di wilayah ini tidak peduli apa, karena Soul Cirque ada di sana. Sudah beberapa tahun sejak mereka berpisah dan dia sangat ingin melihat bagaimana keadaannya. Seharusnya tidak ada kecelakaan, mengingat dia meminta klan Puyang untuk mengawasinya. Memikirkan hal ini, King Sui berpikir untuk mengunjungi klan Puyang dan menyadari bahwa dia memiliki banyak hal untuk dilakukan di sini. Jiange, pertama-tama mari kita pergi ke Imperial Cuisine Hall. King Sui tersenyum, Ye Jiange juga menyadari bahwa Imperial Cuisine Hall didirikan oleh King Sui sejak lama. Aku akan mengikutimu. Ye Jiange dengan senang hati berkata, karena dia tidak perlu berpikir dan khawatir di pihak King Sui. Gaya hidup yang santai dan tenang. Setelah tiba di pintu masuk, King Sui melihat seorang wanita yang mengejutkannya, sementara dia juga terkejut saat melihat King Sui dan dengan nada terkejut, dia berteriak, King Sui. Dia menggoda, dengan sosok yang bulat. Tahun-tahun tidak menyebabkan kecantikannya memudar, wajah oval, mata berbentuk almond, dengan kegenitan yang tak terkatakan. Pesonanya tidak setingkat Ye Jiange, tetapi aura dan keakrabannya selama bertahun-tahun membuat King Sui merasa bahwa dia sangat cantik, hanya dengan melihatnya membuat dia terengah-engah. Klan Lilian. King Sui tersenyum, bahkan kamu datang ke Imperial Cuisine Hall. King Sui tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Dia tampak hampir identik dengan gadis di hatinya, bahkan suara dan kepribadiannya mirip. Setelah tiba di dunia ini selama beberapa dekade, dia masih tidak bisa melupakan masa lalunya. Sentimen murni itu, perpisahan yang dia pikir sudah final, dia berharap dia perlahan-lahan melupakan semuanya. Dia tidak terlalu memikirkannya selama beberapa tahun terakhir, tetapi melihatnya membuat dorongan hatinya untuk menahannya. Melihat mata indah itu, hidung lurus itu, dan bibir tebal dan itu. Aku merasa tidak enak badan akhir-akhir ini, jadi aku datang untuk mencari kakak Li Ji. Lian berkata dengan ringan, melihat King Sui juga membuat jantungnya sedikit berdebar. Dia menyadari bahwa pria ini, dengan semua wanita cantik seperti peri di sekitarnya, berada di kelas yang sama sekali berbeda darinya. Lian cantik dan dia memiliki tempat khusus di hatinya, oleh karena itu, kecantikannya tidak lagi menjadi pertanyaan. Ye Jiange terkejut melihat ekspresi King Sui, karena wanita sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Dia tahu bahwa ekspresi King Sui sangat tidak wajar, tapi dia tidak berkomentar. King Sui tersenyum, kalau begitu mari kita masuk bersama. Oke, King Sui kemudian berbalik, menarik Ye Jiange dan Li Yan ke dalam.
Pada saat itu dia melihat Soul Silk dan Li Ji berjalan keluar dengan seorang anak yang sehat dan tampak kuat di sisi mereka. Kakak, kamu benar-benar kembali. Soul Silk berkata secara emosional setelah melihat King Sui. King Sui buru-buru memberinya pelukan beruang. Li Ji dengan hangat menyambut Ye Jiange dan Lian. Iyer, panggil dia ayah baptis, namamu diberikan oleh ayah baptismu. Soul Silk menarik anak laki-laki yang kuat dan tertawa. Ayah baptis. Bocah itu menyeringai saat dia tersenyum, memperlihatkan dua gigi taring yang menggemaskan. King Sui mengulurkan tangan untuk menepuk bocah itu, dia terlihat lembut namun sangat kuat. King Sui mengeluarkan salah satu produk tempanya, kapak kecil. Itu bukan senjata dewa palsu, atau senjata kelas legendaris, tetapi untuk anak seusianya, itu adalah senjata yang layak. King Sui dapat mendeteksi bahwa anak ini sekuat banteng, dengan lengan yang kuat dan tulang yang kuat, baginya menggunakan palu atau kapak adalah pilihan yang baik. King Sui memberinya kapak, tetapi tidak ada kepala kapak yang tajam, sementara beratnya hanya setara dengan palu kecil. Teknik pertempuran kapak mirip dengan palu. Palu adalah yang terbaik untuk menghancurkan, sementara kapak adalah yang terbaik untuk membelah. Sampai batas tertentu, kapak adalah tentang momentum yang membelah langit, sementara palu tentang menghancurkan langit dan bumi, keduanya adalah senjata yang mengesankan. Karena anak ini sudah memanggilnya ayah baptis, King Sui tentu tidak akan pelit. Nak, aku akan mengajarimu teknik nanti, pelajari dengan baik dan kamu akan dapat dengan mudah mengalahkan semua orang, dan akan ada banyak gadis-gadis kecil yang pada akhirnya akan menyukaimu. King Sui, kamu merusak anak itu. Ye Jiange tertawa. Salam Ibu Baptis. Ibu Baptis benar-benar cantik, seperti seorang dewi. Petik 2. Jangan tertipu oleh penampilannya yang kuat dan seperti harimau. Sou Yi sangat pintar. Ye Jiange juga mengeluarkan sebotol pil obat yang dimaksudkan untuk memperkuat otot dan tulang dan memberikannya kepadanya. Kamu adalah pembicara yang manis, anak kecil. Anak ini tidak mirip dengan ayahnya. Li Ji dengan senang hati berkata, menatap Sou Yi dengan cinta yang tak terbatas. Soul Silk menyambut King Sui, Ye Jiange dan Li Yan ke kamar mereka. King Sui sangat senang, kembali ke sini setelah bertahun-tahun, namun semua orang masih alami dan penuh keakraban, memungkinkannya merasakan kehangatan teman dekat dan saudara. Teman sejati itu seperti keluarga, mereka membuat seseorang merasakan kehangatan dan ketergantungan. Nona Yaner, di mana Anda merasa tidak sehat, apakah Anda ingin saya memberikan diagnosis? Soul Silk dan istrinya sedang sibuk menyiapkan sesuatu, jadi King Sui bertanya pada Lian. Tidak banyak, saya melukai meridian saya saat berlatih seni. Saya telah mengganggu Tuan King. Li Yan tersenyum. Dengan hambatan waktu, keduanya sudah menjadi sedikit menjauh. King Sui mengambil denyut nadinya dan menyadari bahwa dia memang melukai meridiannya dan lukanya tidak ringan tetapi bahkan bukan tantangan bagi King Sui. Bahkan Soul Silk bisa menyembuhkannya, karena itu hanya cedera pada meridian, bukan pemutusan meridian. Tidak terlalu buruk, aku akan membantumu memperbaikinya. Ketika Anda kembali, makan ini selama beberapa hari. Pil ini akan memastikan bahwa meridian Anda akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. King Sui memberinya sebotol pil penguat meridian. Terima kasih, Anda telah membantu saya. Bagaimana saya harus berterima kasih? Bahkan jika saya membayar Anda, sepertinya Anda tidak akan peduli. Li Yan tersenyum. Kita semua berteman, tidak perlu sopan. Kecuali kamu sudah melupakan persahabatan ini. King Sui merasakan sedikit ketidaknyamanan di hatinya, tetapi dia tidak tahu mengapa. Dia hanya merasa ada yang tidak beres. Saya selalu mengandalkan Tuan King sebagai teman. Jarum hidup dan mati King Sui berasal dari klan Li dan telah menyelamatkannya berkali-kali. King Sui dapat mengingat keterkejutan bertemu dengannya untuk pertama kalinya, saat dia dengan sepenuh hati mempercayainya, menggunakan hidupnya untuk menguji jarum hidup dan mati. Perasaan dipercaya itu luar biasa dan seiring berjalannya waktu, kultivasinya mulai melambung, tetapi kesenjangan dengan King Sui hanya mulai melebar. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, karena King Sui ingat pernah menjadi relatif dekat dengannya. AST 1781 Manor Pedang Surgawi. King Sui tidak memikirkannya lagi, karena memikirkannya lebih dan lebih hanya akan membuatnya tertekan. Dia bahkan tidak tahu pola pikir apa yang harus dimiliki seseorang tentang hal itu. Li Yan tidak riang seperti yang terlihat. Dia lebih dewasa dan bisa merasakan kesenjangan besar antara dirinya dan King Sui, dan itu adalah penghalang status sosial. Status sosial masih sangat penting di benua, pada kenyataannya, ini benar di mana saja dan di mana saja. Dia pernah bersama King Sui untuk sementara waktu dan bahkan tahu bahwa dia terlihat seperti wanita yang pernah dia cintai,
tetapi tidak peduli seberapa miripnya mereka, dia bukan wanita itu. Dia sangat berkonflik, ketika dia menyadari itulah alasannya, mengapa mereka menjadi begitu dekat saat itu. Beberapa saat kemudian, perjamuan disiapkan. Kebiasaan dunia ini sama, jika Anda sedang duduk, Anda mungkin juga duduk di sekitar meja makan, sambil minum dan mengobrol. Namun, makan malam yang menyenangkan itu terganggu, karena lebih dari selusin orang bergegas masuk dari luar. Mereka mengepung halaman dalam dan sebuah suara terdengar, pencarian jiwa, keluar. King Sui masih memegang sumpitnya saat dia melihat Soul Cirque dengan bingung. Soul Cirque menjelaskan dengan senyum pahit, ada kekuatan yang ingin merekrut saya baru saja menunda mereka kembali 3 hari yang lalu, namun mereka sudah kembali, sungguh tidak sabar. King Sui mulai memahami situasinya, dia tersenyum dan berkata, itu hanya berarti bahwa keterampilan medis kakak telah meningkat lagi, apa latar belakang mereka. King Sui mengucapkan kata-kata ini dengan santai, karena dia tidak menganggap serius orang-orang ini, dia hanya merasa aneh bagi orang-orang yang memiliki nyali untuk memangsa aula masakan kekaisaran. Rumah sakit Soul Cirque masih menjadi Imperial Cuisine Hall, terlepas dari ketidakhadiran King Sui, ini semua masih milik Soul Cirque. Mereka datang dari kekuatan yang dikenal sebagai Heavenly Sabre Manor, kekuatan yang baru naik, saya tidak terlalu jelas tetapi mereka tampaknya sangat kuat. Soul Cirque berkata dengan ringan. Dengan kehadiran King Sui, masalah ini bahkan tidak layak disebutkan. Karena mereka sudah datang, kakak, ayo kita lihat. King Sui berdiri dan mulai berjalan keluar. Soul Cirque dan para wanita mengikuti King Sui keluar. Pencarian jiwa, 3 hari telah berlalu. Kami harap Anda telah memikirkannya matang-matang, kepala manor kami masih menunggu jawaban Anda. Suara tidak sabar terdengar. King Sui dan Soul Cirque mulai berjalan keluar. King Sui melihat asal suara, itu dari seorang pria parubaya dengan rahang tajam, bibir tipis dan sepasang alis terangkat ke atas. Dia tampak heroik dan ramah tamah, hanya sayang alisnya yang indah rusak oleh mata sipitnya, membuatnya tampak dingin dan berbahaya. Tidak mengherankan bagi orang-orang untuk mencoba dan merekrut Soul Cirque, tetapi bagi King Sui untuk bertemu mereka hari ini terlalu kebetulan. Pencarian jiwa adalah komoditas panas, tetapi tidak ada yang cukup kuat untuk menyentuhnya, mengingat perlindungan klan Puyang atas aula masakan kekaisaran. Soul Cirque tidak terburu-buru untuk merespons dan pria parubaya itu melanjutkan, klan Puyang tidak dapat melindungimu lagi, kami sudah menahan mereka di manor mereka sendiri. King Sui tidak bergerak, karena lawannya tidak lemah, tapi hanya itu. Mereka hanya lebih kuat dari klan Puyang. Satu-satunya bagian yang menakutkan adalah, bagaimana jika dia tidak ada di sini, lalu apa yang akan dilakukan Soul Cirque? King Sui menoleh untuk melihat Soul Cirque yang tersenyum pahit, Li Ji dan Zhou Yi di sebelahnya. Dengan klan Puyang terikat, King Sui tahu bahwa ini sudah cukup untuk memaksa Soul Cirque untuk diam-diam tunduk. Setiap orang memiliki kelemahan mereka sendiri dan begitu orang mengetahuinya, mereka hanya bisa dengan patuh mengikuti orang lain. Namun, King Sui tidak menyalahkannya, karena hanya orang dengan kelemahan yang memiliki emosi. Hanya mereka yang benar-benar berdarah dingin dan tidak berperasaan yang tidak memiliki kelemahan. Setara dengan mayat berjalan. Jika Anda bergabung dengan kami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Menjadi dokter Heavenly Sabre Manor kami, terutama dokter kami yang paling berharga, jauh lebih mulia daripada menghabiskan hidup Anda di sini. Kekhawatiran apa lagi yang akan Anda miliki? Pria parubaya itu tidak ingin memaksanya, seolah-olah dia memaksanya dan dia menyimpan dendam, bahkan menemukan dia untuk menyembuhkan penyakitnya di masa depan mungkin membuatnya mati tanpa mengetahui apa-apa. Haha, pemburu telah mencapai Imperial Cuisine Hall. King Sui mulai tertawa terbahak-bahak. Awalnya, orang-orang yang baru saja tiba sudah melihat pemuda ini, bersama dengan wanita murni dan tidak ternoda di belakangnya yang menggendong anak kecil. Dia memikat semua orang, membuat mereka cemburu dan haus. King Sui telah melihat kehausan mereka dan ingin mereka membayar harga yang mahal untuk Taan yang begitu kejam. Kamu siapa? Apa yang Anda tertawakan? Pria parubaya itu mengerutkan alisnya. Dia memandang King Sui, yang telah tiba di sini sambil mengeluarkan aura yang kuat dan ditemani oleh kecantikan seperti Dewi. Orang seperti ini pasti jauh dari sederhana. Aku baru pergi selama beberapa tahun, namun Kabupaten Yehuang sudah melupakanku. Kamu adalah King Sui, pendiri Imperial Cuisine Hall. Mata pria parubaya itu menyipit dan memancarkan kilatan tajam. Oh, kamu memang mengenaliku. King Sui tersenyum. Bagus, bagus, aku hanya mencarimu, untuk berpikir kamu akan muncul tepat di depan kita. Suara pria parubaya itu menjadi dingin. Mencari saya, King Sui tersenyum lagi.
Perbuatan yang telah Anda lakukan di Kabupaten Yehuang belum dilupakan. Di sini dia kembali ke suaranya yang tenang. King Sui secara alami tidak dapat melupakan klan Yehuang, klan Yelang, klan Ce, Del, tetapi dia tidak tahu hubungan apa yang mereka miliki dengan manor pedang surgawi ini, jadi dia bertanya, dan apa itu? Sepertinya kamu tidak menyadari bahwa di antara orang-orang itu, banyak yang adalah bawahan Heavenly Sabre Manor kita. King Sui memang dalam kegelapan, sepertinya Heavenly Sabre Manor memang memiliki latar belakang, tetapi tidak banyak mengungkapkan diri mereka di masa lalu, namun mereka mulai mengangkat kepala mereka sekarang. Saya tidak tahu beberapa manor pedang surgawi, saya hanya berharap Anda tidak mengganggu teman dan keluarga saya atau saya tidak akan sopan. King Sui menatap pria itu dengan dingin. Benar-benar anak sapi yang baru lahir tanpa rasa takut, Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai orang hebat. Karena aku pernah melihatmu di sini, aku pasti akan membawamu kembali ke Heavenly Sabre Manor. Soul Cirque, sudahkah Anda memikirkannya? Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Pria itu berbalik ke arah Soul Cirque. Tian Jiu, aku dan saudaraku bergerak bersama, aku tidak membutuhkan kesempatanmu. Soul Cirque menggelengkan kepalanya ringan. Baiklah, kita akan membawa mereka semua kembali, formasi pembantaian pedang surgawi. Dengan teriakan keras Tian Jiu, para ahli di sekitarnya membentuk jaring pedang, yang mengelilingi King Sui dan yang lainnya di tengahnya. King Sui tidak bergerak, setelah dia melihat lawan bergerak serempak, terlatih dan terkoordinasi dengan baik, dia dapat mengatakan bahwa Heavenly Sabre Manor adalah kekuatan yang berspesialisasi dalam teknik formasi dan mereka memiliki beberapa pencapaian dalam hal ini, mengingat kemampuan orang-orang ini. Namun, sangat disayangkan bahwa mereka telah bertemu King Sui, karena menggunakan formasi di depannya seperti orang bodoh yang bertindak pintar, badut di matanya. AST 1782 tangan penangkap naga, meledak dengan cubitan. King Sui dengan tenang menatap orang-orang di sekitarnya, sebelum dengan acuh mengambil langkah maju. Dengan langkahnya, tekanan besar King Sui menyapu udara dan dia tiba di posisi yang canggung. Tampaknya di mata formasi, namun itu bukan mata formasi. Dia menginjak titik lemah formasi. King Sui berdiri di tempat itu dan melihat ke arah lawan. Dia dengan tenang melihat ke arah Tian Jiu dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, bawa semua anak buahmu bersamamu dan pergi. Kalian tidak cukup untuk berurusan dengan saya, hanya akan ada korban yang tidak berguna. Petik 2. Wajah Tian Jiu menjadi lebih dingin. Dia adalah orang yang sombong dan dia tidak akan pernah menyerah di depan seorang pemuda seusia King Sui. Dia ingin melawannya bertahun-tahun yang lalu. Apakah kita cukup atau tidak, Anda akan tahu ketika Anda mencoba. Tian Jiu tampak sedikit gila. Kebangkitan pedang surgawi. Tian Jiu berteriak. Pada saat yang sama, seluruh formasi naik seperti binatang buas prasejarah. Itu memiliki aura yang tenang, namun mengesankan. Ini membuat King Sui menggelengkan kepalanya. Cukup jelas bahwa mereka tidak dapat menemukan misteri dari posisi dia berdiri. Untuk tetap melancarkan serangan sama saja dengan mencari kematian. Jika Anda menangkap seekor ular di titik lemahnya, bahkan ular yang paling berbisa dan paling kuat pun tidak akan berdaya dan mereka bisa langsung dibunuh. Tian Jiu memimpin serangan dan seluruh formasi berubah menjadi pedang besar, mentransfer semua momentum ke Tian Jiu. Dia seperti bilah pedang surgawi dengan momentum yang tak terhentikan dan tajam. King Sui akhirnya tahu bahwa Tian Jiu ini bukan orang bodoh. Dia tidak ingin melawannya dalam pertempuran solo dan menggunakan kekuatan gabungan dari sekutunya. King Sui tiba-tiba menginjak tanah dan gelombang kuat Origin Qi menyebar keluar. Hong! Langkah King Sui menetralkan ancaman formasi pedang surgawi. Akibatnya, banyak orang dikirim terbang keluar dari formasi, sambil menyemprotkan darah ke seluruh langit. Tanpa orang-orang, aura formasi pembunuh pedang surgawi menghilang dalam sekejap. Menyerang ke arah King Sui, Tian Jiu seperti bola kempis. Dua dirk di tangannya bergegas menuju King Sui, tetapi usahanya mirip dengan panah di ujung penerbangannya. King Sui melangkah maju dan merentangkan telapak tangannya. Tangan penangkap naga. King Sui langsung mencengkeram tenggorokan Tian Jiu. King Sui terdiam, saat kemungkinan meledak muncul. Sangat disayangkan bahwa Tian Jiu adalah orang pertama yang King Sui gunakan tangan penangkap naga dan meledak. King Sui tidak berniat membunuhnya secara langsung, tetapi karakternya benar-benar sampah. Dengan kematian Tian Jiu, kepanikan melanda orang-orang di sekitar. Dia diperlakukan sebagai pemimpin mereka dan dipandang sebagai keturunan langsung dari Heavenly Sabre Manor, namun dia terjepit sampai mati dalam satu gerakan. Kekuatan Tian Jiu jauh dari sebanding dengan King Sui, bahkan mencubitnya sampai mati bukanlah hal yang dibuat-buat.
King Sui sudah menahan diri dan tidak menyangka dia akan terbunuh, tetapi dengan efek khusus yang meletus, kematiannya berlipat ganda secara eksponensial dan dia terbunuh dengan satu cubitan. King Sui juga sedikit terkejut, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya untuk mengusir sisa rakyat jelata. Pergi, sampaikan pesan ini kepada Tuan Manormu, aku akan menunggu di sini selama sehari dan dia bisa datang jika dia mau. Petik 2. King Sui, Tian Jiu adalah keturunan langsung dari Heavenly Sabre Manor. Masalah ini akan menjadi rumit. Soul Cirque masih dicengkeram oleh emosi, tetapi melihat kekuatan King Sui yang tak terduga, dia merasa seolah-olah seluruh Heavenly Sabre Manor tidak memadai sebagai lawan untuk King Sui. Ini adalah naluri dan mengamuk melalui dirinya. King Sui tidak khawatir tentang membunuh Tian Jiu, bahkan jika dia adalah keturunan langsung dari kepala manor-manor pedang surgawi. Dunia menghargai kekuatan di atas segalanya, mati dalam pertempuran adalah kejadian biasa dan setelah mencapai level ini, seseorang harus siap menerima kematian. Kekuatannya saat ini memberinya keyakinan bahwa dia bisa menangani apapun yang ditawarkan Kabupaten Yehuang. The Heavenly Sabre Manor tampaknya menghususkan diri dalam formasi, tetapi kekuatan mereka jauh dari sebanding dengan King Sui. Tentu saja, pertumbuhan King Sui dan para wanita sangat mengerikan menurut standar apapun. King Sui berencana untuk tinggal selama sehari dan dia memiliki lebih banyak alasan untuk tinggal, mengingat keadaannya. Li Yan memandang King Sui. Pria yang sendirian melumpuhkan para ahli dari Heavenly Sabre Manor. Ini adalah kekuatan mutlak dan kepercayaan diri yang terkait dengannya menyebabkan jantungnya berdebar. Dia tidak menyangkal tertarik pada pria ini, tetapi dia cerdas dan terlepas dari kesombongannya, dia memiliki perasaan bahwa dia tidak akan pernah bisa mengikutinya. Pelanggan mulai membanjiri, sementara klan Puyang datang dengan Puyang King secara pribadi tiba. Puyang King sedikit bingung, karena aula masakan kekaisaran ditempatkan di bawah pengawasannya atas perintah King Sui. Jadi dia menghargai hubungan yang telah dia bina dengan King Sui dan juga ikatan yang baru-baru ini dia jalin dengan Soul Cirque. Ketika dia melihat King Sui, dia terkejut sebelum dia meledak dalam kegembiraan. Tuan tua telah kembali. King Sui buru-buru bangkit dan tersenyum karena dianggap satu generasi di bawah Puyang King, mengingat Puyang Zhengming adalah cucu Puyang King dan akan dijodohkan dengan putra King Sui. King Sui, kamu telah kembali. Ini bagus. Orang tua ini benar-benar tidak berguna, Hais. Puyang King menghela nafas. Kekuatan Puyang King tidak biasa, tetapi desahan panjangnya adalah bukti bahwa dia benar-benar berhadapan dengan musuh yang tangguh. Yang membuatnya tak berdaya. Kami adalah keluarga, jangan terlalu formal. King Sui menarik Puyang King untuk duduk. Soul Cirque juga tersenyum, Tuan tua, jika bukan karena perhatianmu selama bertahun-tahun ini, aula masakan kekaisaran pasti sudah diratakan sejak lama. Keluarga tidak perlu begitu sopan. Semuanya akan baik-baik saja sekarang karena King Sui telah kembali. Puyang King sangat senang. Orang-orang ini memiliki kepercayaan yang tak tergoyahkan pada King Sui, yang tidak membuatnya merasakan apa-apa. Tetapi yang lain merasa akhirnya ada jalan kehidupan di tengah bahaya. Jika bukan karena penampilan King Sui, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tuan tua, apa sebenarnya manor pedang surgawi ini? Keingintahuan King Sui terhadap Heavenly Sabre Manor ini mulai muncul. Heavenly Sabre Manor terletak di pegunungan Heavenly Sabre, tenggara dari sini dan tanah yang diberkati. Ini memiliki sejarah panjang dengan lebih dari setengah anggota menggunakan pedang besar sebagai senjata. Di masa lalu, itu lebih tertutup, tetapi baru-baru ini, itu mulai menjadi lebih aktif. Mereka tidak hanya merekrut ahli, tetapi bahkan alkemis dan dokter, bahkan klan Puyang saya diundang. Puyang King berpikir sambil berbicara. Apakah Heavenly Sabre Manor juga hanya korban? King Sui mulai merenungkan pemikiran seperti itu. Klan tertutup yang tiba-tiba beraksi. King Sui mungkin melompat ke kesimpulan, tapi itu bukan ketidakmungkinan. Karena Heavenly Sabre Manor memiliki aturan yang jelas untuk tidak pernah mengganggu dunia fana. Ini juga alasan dugaan King Sui. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa aturan Heavenly Sabre Manor telah berubah, atau Manor Lord telah mengambil posisi itu melalui beberapa cara yang unik. Ini semua adalah tebakan dari pihak King Sui, tapi dia yakin bahwa angin perubahan dan kekacauan akan bertiup di benua Phoenix Menari. AST 1783 kenangan masa lalu, tidak bisa lagi kembali. Meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu, suasana hati King Sui masih relatif santai. Orang-orang mengatakan bahwa orang yang terampil umumnya berani. Hanya mereka yang berkuasa yang tidak takut dengan masalah seperti itu. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini tanpa masalah. Memikirkan hal ini membuatnya merasa lebih santai. Dunia ini tidak pernah damai sebelumnya,
akan ada banyak pertempuran hebat yang terjadi setiap hari dan itu bukanlah pemandangan yang langka. Di mana ada manusia, akan ada perkelahian. Di dunia ini, tidak hanya ada pertempuran antara manusia, tetapi juga antara binatang iblis dan keberadaan serupa. Tindakan dari Heavenly Sabre Manor sebelumnya tidak datang untuk merusak suasana hati semua orang. Mereka duduk bersama untuk mengobrol tentang kejadian langka di dunia saat mereka minum anggur. Namun, itu hanya antara King Sui, pencarian jiwa, dan Puyang King. Ye Jiange, Li Ji, dan Li Yan duduk bersama dan membicarakan beberapa topik lain. Tuan tua, apakah semuanya baik-baik saja di rumah? King Sui meletakkan cangkir anggurnya dan bertanya sambil tersenyum. Bagus. Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Puyang King sedikit penasaran. Dia tidak tahu di level apa King Sui saat ini. Selama bertahun-tahun, dia juga menjadi jauh lebih kuat. Saat itu, dia telah menjadi pembudidaya dewa palsu dengan bantuan King Sui. Namun, dia tahu bahwa dalam kehidupan ini, dia pada dasarnya akan berhenti di alam dewa palsu. Puyang King tidak menyadari bahwa King Sui sekarang adalah dewa. Jika dia tahu, dia akan benar-benar terkejut. Tentu saja, dia juga tidak tahu seberapa kuat Ye Jiange. Kecantikan surgawi ini tampak seperti orang biasa saat dia menggendong seorang anak. Bahkan, dia juga seorang dewa. Saya telah berada di domain laut dengan Jiange selama bertahun-tahun dan tidak bisa pergi sejak itu. Saya hanya berhasil membebaskan diri 2 hari yang lalu dan bergegas kembali ke rumah untuk melihatnya. King Sui juga merasa bahwa dia cukup beruntung, untuk menghadapi hal-hal seperti itu saat dia kembali. Dia bisa membantu memecahkan masalah mereka. King Sui tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang klannya. Faktanya, beberapa wanita di rumah juga akan mampu menangani Heavenly Sabre Manor, jika tidak ada pengaruh yang sangat menakutkan yang mendukung mereka. Kamu belum punya kesempatan untuk pulang, kan? Puyang King juga merasa bahwa dia sangat beruntung. Nasib baik bisa mengubah hidup seseorang dan banyak hal lainnya juga. Kami baru saja tiba. Ini juga bagus. Saya harap pemimpin Heavenly Sabre Manor bisa datang pada hari itu. Jika tidak, kami akan menuju ke sana untuk melihatnya. Jika dia benar-benar orang yang kejahatan besar, maka kita hanya akan membunuhnya. Jika tidak, itu akan terus menjadi beban di hati kita. King Sui berkata setelah memikirkannya, karena dia tidak akan meninggalkan masalah di masa depan untuk dirinya sendiri. Dengan kematian Tian Jiu, bahkan jika kepala Heavenly Sabre Manor tidak datang, orang lain akan datang. Tidak masalah siapa yang akan datang. Selama mereka berani datang dan membuat masalah, aku akan membuat mereka tinggal di sini selamanya. Setelah makan, King Sui berkata kepada Li Yan, Nona Yaner, biarkan saya membantu Anda dengan perawatan. King Sui telah berjanji padanya sebelumnya. Baiklah. Saudari Jiange, aku akan pergi dulu. Li Yan tersenyum dan berkata kepada Ye Jiange. Lanjutkan. Mengobati luka lebih penting. Ye Jiange mengangguk. King Sui menyadari bahwa dia sedikit gelisah sendirian dengan Li Yan. Itu harusnya agitasi, yang tersembunyi jauh di dalam hati seseorang. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak ada apa-apa di antara mereka dan mereka tidak menjadi pasangan. Mereka memiliki kehidupan mereka sendiri dan King Sui juga memiliki kesulitannya sendiri. Namun, ada perasaan yang tak terpadamkan di hatinya. Bahkan sampai sekarang, dia masih sesekali memikirkannya. Terkadang, dia bahkan bertanya-tanya apakah penampilan Li Yan kali ini adalah agar dia bisa menenangkan penyesalan di hatinya. Pak, King Sui, dibangunkan, oleh Li Yan. Dia bingung dengan King Sui, karena dia menatapnya dengan linglung. Dia tidak mengerti mengapa dia menatapnya dengan tatapan seperti itu. Itu adalah tatapan yang dipenuhi dengan kerinduan, penyesalan, cinta, dan sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Kau memikirkannya lagi. Sepertinya aku sangat mirip dengannya. Li Yan tersenyum lembut dan berkata. Hampir persis sama, bahkan dalam hal karakter dan suara. King Sui tidak menyangkal dan menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit. Kau sangat mencintainya. Li Yan berkata dengan lembut. Ya, aku sangat mencintainya. Sudah beberapa dekade tapi aku masih tidak bisa melupakannya. Kami berdua bukan kekasih. Aku sangat menyukainya, tapi aku bahkan tidak tahu apakah dia menyukainya. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir. Sampai sekarang dia bisa mengucapkan kata-kata yang telah terkubur di dalam hatinya. Dia adalah gadis pertama yang benar-benar jatuh cinta pada King Sui. Meskipun hubungan mereka bukan yang paling dekat, dia adalah yang paling unik dan dia akan rela menyerahkan banyak gadis demi dia. Li Yan tercengang. Dia merasa sulit untuk membayangkan bahwa gadis yang dia sukai, adalah orang yang dia cintai bertepuk sebelah tangan. Apalagi,
Gadis itu persis seperti dirinya. Dia meninggalkanmu. Lian berkata dengan lembut. Dia meninggalkanku selamanya. Faktanya, King Sui adalah orang yang telah pergi. Dia telah pergi ke dunia lain. Namun, dia tidak bisa mengatakan ini dan hanya bisa mengatakannya seperti ini. Dia telah diberi kehidupan lain dan kenangan. Kenangan indah dari masa lalu adalah sesuatu yang tidak bisa dia kembalikan lagi. Apakah kamu memperlakukanku seperti dia? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat aku melihatmu, aku hanya akan teringat padanya. Tapi kamu adalah kamu dan aku tidak akan memperlakukanmu seperti dia. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Jika kamu benar-benar memperlakukanku seperti dia, aku harus bersembunyi darimu di masa depan. Lian tersenyum dan matanya yang berbentuk bulan sabit terlihat sangat indah. King Sui tergerak. Itu adalah perasaan yang akrab, itu terkait dengan ingatan paling murni yang dia miliki di masa lalu. King Sui kemudian menerapkan akupuntur untuk Lian. Selama perawatan akupuntur, dia melakukannya melalui pakaiannya. Saluran meridiannya yang terluka dirawat dengan sangat cepat dan berada dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelum terluka. King Sui dan Lian berjalan bersama. Perawatannya tidak memakan waktu lama dan ketika mereka keluar, beberapa orang telah tiba. Salah satunya adalah seorang gadis berpenampilan cantik. King Sui menebak bahwa gadis yang berusia sekitar 12 atau 13 tahun ini adalah Puyang Zhengming. Sudah sangat lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Gadis kecil itu sekarang setinggi dada King Sui. Gadis-gadis melewati masa pubertas di usia yang lebih muda dan Puyang Zhengming sekarang sudah memiliki sosok yang ramping. Ciri-cirinya yang indah membuatnya tampak sangat cerdas dan sepasang matanya yang besar tampak seolah-olah bisa berbicara. Ada sedikit rasa dingin di dalamnya, tetapi mereka bersinar dengan kecerdasan, memberikan perasaan bahwa dia adalah orang yang sangat pintar. Ayo nak, apakah kamu masih ingat paman King Suimu? Puyang King berkata kepada gadis itu. Paman, Puyang Zhengming berjalan di sebelah Puyang King dan kemudian tersenyum saat dia memanggil King Sui. Suaranya renyah dan tindakannya anggun dan sangat sungguh-sungguh. Zhengming sudah tumbuh begitu besar. Aku belum menyiapkan apapun untukmu. Ambil ini sebagai hadiah. Aku akan menebusnya untukmu di masa depan. King Sui menyerahkan salinan langkah roh bebas dan tinju cepat soliter kepada gadis itu. Dia bisa mengetahui bakat gadis itu dan dia tidak cocok untuk mempelajari langkah hantu. Solitary Rapid Fist adalah skill pelengkap yang bagus untuk Free Spirit Steps dan di lain waktu, dia bisa melatihnya dengan pedang. Jika dia benar-benar bisa bersama dengan King Long, itu juga tidak buruk. Terima kasih paman. Gadis itu mengucapkan terima kasih dengan anggun dan tersenyum, memperlihatkan dua lesung pipit yang samar. Tanpa sadar, hari sudah gelap dan klan Li sudah kembali. King Sui dan Ye Jiange akan tinggal, sementara mereka menunggu orang-orang dari Heavenly Sabre Manor datang keesokan harinya. Mereka hanya bisa kembali ke rumah setelah masalah di sini diselesaikan. Meskipun mereka masih sangat jauh dari klan King, dia masih bisa tiba dengan sangat cepat jika dia menggunakan 9 langkah benua. Namun, King Sui takut sesuatu akan terjadi jika dia pergi. Bagaimanapun, dia telah membunuh Tian Jiu.